Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 9. Materi yang akan kita sampaikan adalah akikah dan kurban. Sebelum kita bahas, terlebih dahulu mari kita amati peta konsep yang ada dalam slide ini. Baik, yang akan kita bahas adalah kurban dan akikah. Perhatikan peta konsep yang ada di slide ini. Yang akan kita bahas nanti adalah apa sih kurban dan akikah itu, kemudian apa hukumnya melaksanakan kurban dan akikah, dalilnya apa saja, kemudian kapan waktunya melaksanakan kurban dan akikah ini, serta nanti juga akan kita bahas bagaimana tata cara melaksanakan penyembelihan, syarat hewan yang disembelih, sunnah menyembelih, adab menyembelih, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam Islam ya disebut dengan az-zakah, yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah az-zakah untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syarak akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal dimakan. Jika hewan tidak disembelih dahulu, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan. Tujuan penyembelihan. Apa sih tujuannya hewan itu disembelih? Ya. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka status dagingnya itu adalah halal untuk dimakan. Sebaliknya, jika hewan itu disembelih, dipotong tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka daging tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Ada beberapa contoh, misalnya ada hewan ya yang dipotong, disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ya, tidak mengucapkan bismillah, tetapi menyebut dengan nama-nama selain Allah, maka hewan yang demikian itu haram untuk dimakan. Ya. Atau contoh yang kedua, hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan. Itu artinya dia bangkai. Ya. Nah, bangkai ini juga haram untuk dimakan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Oke, selanjutnya akan kita jelaskan syarat-syarat penyembelihan. Ada beberapa syarat yang terkait dengan penyembelihan ini. Pertama, syarat orang yang menyembelih. Nah, orang yang menyembelih itu ada beberapa syarat. Pertama, dia adalah muslim atau beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Ketiga, balik, sudah dewasa, berakal sehat, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Selanjutnya, syarat-syarat penyembelihan, syarat-syarat hewan yang disembelih. Syarat yang pertama, hewannya masih keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang halal zatnya, memang hewan tersebut boleh untuk dikonsumsi. Ya, karena ada
hewan-hewan tertentu yang memang tidak boleh untuk dikonsumsi, dalam artian haram untuk dimakan. Misalnya daging babi, meskipun dipotong ya tetap haram. Anjing misalnya, meskipun dipotong menyebut nama Allah karena zatnya haram, maka tetap juga tidak boleh dikonsumsi. Kemudian berikutnya syarat alat penyembelihan hewan. Rasulullah SAW bersabda bahwa apa saja yang dapat mengalirkan darah selain kuku dan tulang atau gigi itu boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih hewan. Nah, jadi apapun boleh digunakan untuk memotong hewan asalkan alat tadi bukan gigi atau tulang dan juga kuku. Para ulama sepakat bahwa alat yang digunakan itu mesti tajam, ya, bisa terbuat dari besi, baja, bambu dan lain sebagainya, asal bukan terbuat dari kuku dan tulang. Selanjutnya sunnah-sunnah penyembelihan. Hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih binatang. Satu, ya, menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Yang pertama. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tiga, membiarkan hewan yang disembelih itu sampai mati. Ya. Setelah jelas kematiannya, barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Jadi jangan sampai hewan itu sudah dipotong-potong padahal belum dalam kondisi mati. Yang keempat, alat yang digunakan menyembelih haruslah alat yang tajam. Tujuannya biar tidak menyakiti hewan. Yang terakhir, ya, sunnahnya adalah mempercepat proses penyembelihan. Oke, kita lanjutkan kepada slide berikutnya tentang adab penyembelihan. Ada beberapa adab yang mesti diperhatikan ketika menyembelih hewan. Pertama, berlaku ihsan. Ihsan itu artinya berlaku baik. Di antara bentuk ihsan ketika menyembelih itu adalah tidak menampakkan pisau, ya, di hadapan hewan yang akan dipotong. Jadi adabnya jangan sampai, ya, memotong itu menajamkan pisaunya itu di hadapan hewan yang akan dipotong. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, ya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Ini adabnya, dibaringkan ke arah kiri, kemudian memegang pisau dengan tangan kanannya dan menahan kepala hewan ketika disembelih. Yang ketiga adabnya adalah meletakkan kaki di sisi leher hewan, ya, di sisi leher hewan. Imam Ibnu Hajar menjelaskan dianjurkan bagi penyembelih untuk meletakkan kakinya pada sisi kanan hewan kurban. Yang keempat, adabnya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membaca takbir Allahu Akbar, dan yang terakhir membaca sholawat Nabi. Itulah adab dalam penyembelihan. Berikutnya adalah cara melakukan penyembelihan. Nah, ini ada dua cara, bisa dengan cara manual, ya, dan ada juga dengan cara mekanik. Ya, cara yang manual ini, ya, menyembelih tidak boleh tadi, ya, mengasah atau menajamkan pisau di depan hewan yang telah dibaringkan, tidak boleh. Ya, kemudian pisau yang digunakan harus tajam.
ya, menghadap kiblat, membaca basmalah, membaca takbir, ya, lebih sempurna lagi membaca sholawat. Yang kelima, penyembelihan dilakukan pada leher bagian depan, ya, leher bagian depan. Kemudian memutus 3 saluran: saluran makan, pencernaan, saluran nafas, dan saluran darah. Nah, ini ada di urat leher ini, putus 3 urat ini. Ya. Kemudian yang ketujuh, tidak menyiksa hewan pada saat proses penyembelihan. Ya. Apa contoh proses menyiksa hewan ini? Misalnya memotong kaki atau ekor bagian-bagian tubuh yang lain bila hewan itu belum benar-benar mati. Jadi nggak boleh. Pastikan hewan itu mati terlebih dahulu, baru dikuliti, dipotong. Berikutnya pengertian kurban. Nah, kata kurban itu berasal dari bahasa Arab qoruba yaqrabu kurban, yang berarti dekat. Dekat di sini mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Itulah pengertian kurban. Selanjutnya adalah hukum dan dalil kurban. Ya, melaksanakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan mukallaf, dewasa, sehat akalnya. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Di antara dalil kurban terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Dalam surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, dan laksanakanlah salat, li rabbika, karena Tuhan, wanhar, dan berkurbanlah. Itulah anak sekalian, ya, dalil Al-Qur'an yang menjelaskan perintah untuk berkurban. Sekarang pemanfaatan daging kurban. Ya, setelah hewan tadi dipotong, nah daging kurban ini seperti apa pendistribusiannya? Nah, di sini dijelaskan bahwa daging hewan kurban itu adalah dibagikan kepada siapa? Fakir miskin, dan sebagian juga untuk yang berkurban. Jadi daging kurban itu diperuntukkan oleh mereka fakir miskin. Selain itu juga boleh dinikmati oleh sahibul kurban atau orang yang berkurban. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah berfirman, "Fakulu minha wa'at'imul ba'isal faqir." Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang fakir. Ya. Kemudian perlu juga diingatkan bahwa daging kurban itu lebih utama atau lebih afdal dibagikan masih dalam bentuk daging mentah, bukan daging yang sudah diolah. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Nah, sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak. Jadi memotong hewan, ya, sebabnya karena mendapatkan keturunan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hukum dan dalil akikah.
Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kepada siapa? Kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk melakukan akikah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ghulamin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rasul bersabda bahwa setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Inilah hadis yang menjadi salah satu dalil perintah untuk melaksanakan akikah. Berdasarkan dalil ini tadi, ada beberapa informasi penting. Yang pertama, bahwa bayi itu tergadai. Nah, berdasarkan hadis ini, ada beberapa informasi penting untuk kita catat. Pertama, bahwa hewan yang digunakan untuk akikah itu adalah kambing, bukan yang lain. Bukan sapi, bukan ayam, tetapi kambing. Yang kedua, ada waktu-waktu yang dijelaskan oleh Nabi. Nah, dalam hadis ini, bahwa akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran. Di hadis yang lain dijelaskan, bisa juga dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran, hari ke-14, dan hari ke-21. Hal penting berikutnya adalah dalam akikah itu juga disunnahkan bagi orang tua untuk mencukur bulu rambut kepala bayi tadi, dan tentu diberikan nama yang baik. Baik, selanjutnya kita lanjutkan tentang pemanfaatan daging akikah. Ini berbeda dengan kurban. Kalau kurban tadi disunahkan dibagi dalam kondisi mentah, maka akikah ini dibagikan setelah dimasak. Ini sunnahnya. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 243 diterangkan bahwa menurut Imam Rafi'i, bahwa daging akikah yang sudah dimasak itu lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Nah, menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Artinya bahwa daging akikah ini, ada ulama yang menyatakan lebih baik, lebih utama daging itu setelah dimasak dibagikan. Nah, ini pendapat Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, itu boleh juga diundang orang fakir miskin tadi ke rumah kita, lalu menikmati daging akikah itu di rumah kita. Oke, selanjutnya umur hewan untuk kurban dan akikah. Pertama, kalau hewan kurban itu adalah domba, maka sekurang-kurangnya umur domba itu adalah 1 tahun atau sudah ganti gigi. Yang kedua, kalau itu adalah kambing, maka usia minimal kambing yang mau dikurbankan atau yang dibuat akikah itu adalah berumur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, sapi atau kerbau, maka usia dari sapi atau kerbau itu minimal sudah berumur 2 tahun. Sedangkan untuk unta tersebut minimal berumur 5 tahun. Berikutnya, hewan yang tidak boleh untuk kurban.
Ini penting untuk disampaikan. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda ada 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Ya, apa saja itu? Pertama, binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya, ya, matanya ada gangguannya. Yang kedua, binatang yang sakit dan jelas sakitnya, artinya hewan yang benar-benar bahwa dalam kondisi sakit, maka hewan seperti ini tidak boleh untuk kurban, tidak boleh untuk akikah. Yang ketiga, binatang tersebut pincang kakinya. Nah, kalau pincang maka nggak boleh untuk kurban. Yang keempat, hewan tersebut kurus sekali sehingga tidak ada dagingnya. Nah, ini tidak boleh untuk dijadikan kurban ataupun akikah. Selanjutnya, ketentuan jumlah hewan untuk kurban dan akikah. Ya, jumlah hewan untuk kurban 1 kambing untuk 1 orang. Sapi bisa untuk 7 orang. Demikian juga dengan unta. 1 unta bisa untuk 7 orang. 1 sapi bisa untuk 7 orang. Kambing hanya 1. Jumlah hewan untuk akikah sesuai dengan sunnah Nabi SAW bahwa untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan cukup disembelihkan 1 ekor kambing. Selanjutnya, waktu penyembelihan kurban dan akikah. Kapan waktunya? Untuk kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Serta bisa juga disembelih pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Artinya hewan kurban itu bisa dipotong selama 4 hari, dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu akikah. Nah, waktu penyembelihan akikah ini dibedakan menjadi 2. Ya, ada waktu ada dan ada waktu qadha. Waktu ada ini adalah pelaksanaan akikah itu dilaksanakan pada tanggal pada hari ke-7 kelahirannya, ke-14-nya atau ke-21-nya. Ini disebut dengan waktu ada. Sedangkan waktu qadha itu di luar waktu itu. Nah, menurut pendapat ulama dari kalangan mazhab Syafi'i bahwa akikah itu masih bisa dilaksanakan hingga anak itu usia balik atau dewasa. Jika dia telah balik atau dewasa, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tuanya. Jadi kalau misalnya pada hari ke-7-nya belum mampu, bisa di tanggal 14-nya, bisa juga tanggal 21-nya, atau kapan saja, yang penting anak itu belum balik. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i, selagi dia belum balik maka masih dianjurkan untuk diakikahi. Tapi jika sudah dewasa, sudah balik, maka kewajiban daripada orang tua itu sudah gugur, ya, sunnahnya itu sudah gugur. Berikutnya adalah hikmah kurban dan akikah. Apa hikmahnya kurban? Hikmahnya yang pertama adalah mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah. Dengan berkurban, jiwa kita diarahkan untuk menjadi takwa, dekat kepada Allah. Yang kedua, mengikis sifat tamak, sehingga hati ini murah hati, ya, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalin hubungan kasih sayang sesama muslim. Nah, dengan adanya ibadah kurban, kelihatan
bagaimana muslim dengan muslim yang lainnya itu saling menyayangi. Berkurban, dibagikan dagingnya kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Yang keempat, membangun persahabatan dan wujud kesetia kawanan sosial. Persahabatan menjadi baik, hubungan sosial juga semakin lebih baik. Dan yang kelima, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Dengan mengkonsumsi daging, itu artinya gizi orang yang mengkonsumsi itu bertambah lebih baik. Sekarang hikmah akikah, apa hikmahnya? Dengan adanya akikah itu terjalinlah hubungan batin antara orang tua dan anak. Sehingga hubungan emosional antara orang tua dengan anaknya itu terbangun dengan baik. Yang kedua, anak dapat memberi pertolongan kepada orang tuanya pada hari kiamat. Yang ketiga, terjalinnya hubungan baik dengan tetangga dan fakir miskin. Dengan diadakannya akikah, diundang tetangga, diundang fakir miskin, maka itu menjadi wasilah untuk menyambung hubungan baik dengan tetangga ataupun kerabat-kerabat kita. Yang keempat, dengan adanya akikah itu terjalinlah di situ saling mendoakan antar sesama. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.